Bayangkan posisi kalian lagi di dalam mobil bareng keluarga. Baru banget pulang dari acara bahagia, kelulusan wisuda. Tiba-tiba di tengah jalan yang ramai, mobil kalian dikepung, digedor, dan dipaksa berhenti oleh hampir 10 pria berbadan besar. Mereka berteriak intimidasi, nyuruh kalian turun, bahkan sampai tega memukul orang yang berusaha merekam kejadian itu pakai HP. Dalih mereka, mobil ini nunggak cicilan sejak 2023. Kalian panik, takut, dan bingung. Tapi di balik ketakutan itu ada satu fakta yang bikin emosi kalian mendidih. Mobil itu kalian beli dengan cash keras, lunas tanpa utang sepeser pun. Ya, mereka salah sasaran. Kejadian mengerikan ini nyata, baru aja terjadi di kota Semarang. Kasus yang viral minggu ini menimpa satu keluarga asal Temanggung yang lagi melintas di kawasan Rapiak, Semarang. Para debt collector konvensional ini alias mata elang bergerak brutal. Cuma modal aplikasi data bayangan di HP mereka yang ternyata super ngaco. Untungnya, supir mobil itu nggak kalah cerdas. Nggak mau menyerahkan kunci di pinggir jalan. Dia langsung tancap gas, mengarahkan mobilnya ke Polrestabes Semarang. Begitu sampai di kantor polisi, dan pemilik aslinya datang membawa BPKB fisik yang sah, apa yang terjadi? Para penagih utang yang tadinya garang dan main pukul itu langsung ciut seketika. Kasus ini memang berakhir damai secara kekeluargaan. Tapi kejadian ini ninggalin satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa sistem penagihan di negara kita masih sebarbar ini? Kenapa nyawa dan kenyamanan kita di jalan ditentukan oleh data internal leasing yang berantakan? Sebelum kita bahas teknologi gila yang bakal menggantikan orang-orang berbadan besar ini, gua mau nanya ke kalian. Kalau kalian sendiri yang berada di posisi supir tadi, dicegat 10 orang di jalan sepi, apa hal pertama yang bakal kalian lakukan? Langsung tabrak aja buat nyelamatin keluarga, atau turun buat ngajak duel? Coba tulis pendapat berani kalian di kolom komentar. Gua pengen tahu mental kalian kayak gimana. Nah, kalau kalian pikir musuh terbesar debitur atau pengguna jalan adalah mata elang boroto tadi, kalian salah besar. Di belahan dunia lain, profesi debt collector manusia justru udah mulai ditinggal. Perusahaan finansial nggak mau lagi ambil resiko sewa preman yang hobi bikin keributan fisik. Sebagai gantinya, mereka beralih ke teknologi yang jauh lebih ngeri, kecerdasan buatan atau AI voice agent. Laporan dari media teknologi internasional nyebutin kalau era baru teknologi AI ini udah mulai bikin warga dunia resah. Robot-robot penagih hutang ini ditugaskan untuk memburu nomor ponsel target. Salah satu yang paling terkenal adalah agen suara bernama Eve. Perusahaan pengembangnya nggak main-main. Mereka bisa mengelola sampai 2,5 juta panggilan penagihan per bulan cuma pakai robot. Gila nggak tuh? Kalau debt collector manusia punya batas capek dan jam kerja, AI nggak punya semua itu. Robot kayak Eve ini didesain sangat jenius sekaligus manipulatif. Suaranya sopan banget, kayak aksen natural seperti manusia asli. Bahkan punya algoritma untuk mendeteksi suara kedukaan. Seperti kalau targetnya lagi sakit atau berduka, dia bisa otomatis ngalihin ke operator manusia. Tapi disinilah letak neraka psikologisnya. Di Amerika, ada korban bernama Ben. Dia diteror terus-menerus oleh robot AI ini karena dituduh nunggak uang sewa rumah. Padahal utang Ben udah lunas. Pas si Ben coba ngejelasin ke telepon kalau dia udah bayar, robot ini sama sekali nggak peduli. Dia nggak punya hati nurani buat dengerin argumen. Dia cuma bakal ngulang-ngulang teks template. Mau bayar pakai kartu atau transfer sekarang. Secara dingin dan sopan, berkali-kali, ratusan kali dalam sehari. Masalahnya sama persis kayak kasus di Semarang tadi. Data yang berantakan. Ketika perusahaan finansial ngejual data utang ke pihak ketiga dan datanya belum diupdate, sistem AI bakal memborbardir target yang salah dan paham. Kalian nggak bisa aja debat, nggak bisa kalian ancam bawa ke polisi, karena kalian cuma berhadapan dengan dinding batu algoritma yang kaku. Kesimpulannya, mau pakai otot di jalanan kita atau pakai robot AI paling sopan dari luar negeri, ancaman nyata bagi kita sebagai konsumen tetap sama. Sistem data finansial yang berantakan dan pengabaian privasi. Makanya, buat jaga diri, kalian wajib catat solusi konkret ini. Pertama, kalau dicegat mata elang di jalanan, jangan panik dan jangan serahkan kunci mobil. Kunci pintu dari dalam, rekam video sebagai senjata proteksi, dan ajak mereka selesaikan di kantor polisi terdekat. Atau yang paling gampang itu, hubungi call center Polri di 110. Ingat, tanpa putusan pengadilan yang sah, penarikan paksa di jalanan adalah tindak perampasan dan pemerasan kriminal. Kedua,
Kalau kalian mulai teror oleh telepon robot AI, jangan buang emosi kalian buat berdebat sama mesin. Langsung manfaatkan fitur Truecaller atau proteksi bawaan HP kalian untuk otomatis memblokir nomor tak dikenal. Laporkan nomor tersebut sebagai spam agar algoritma mereka mendeteksi kalau nomor kalian salah sasaran. Teknologi harusnya mempermudah hidup, bukan malah dipakai buat meneror manusia karena data yang malas diperbaharui. Kalian merasa video ini bermanfaat buat melindungi diri dan kerabat kalian dari teror otot atau otomatis robot? Langsung klik like, share ke grup keluarga kalian, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan cerdas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.